Itu kami menyambut antusias sekali ya, karena kita memang membutuhkan suatu terpusat gitu. Ada suatu Islamic Center, Science Park gitu, namanya itu luar biasa. Kabarnya ini proyek sedang dalam tahap berjalan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat proyek ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sahabat Kholifi, Dr. Haji Muhammad Kholifi, Magister Pendidikan. Alhamdulillah, kali ini saya berada di Jakarta, berjumpa dengan beliau, Tengku Al-Habib dari Kerajaan Kampar, Kiri Gunung, Sailan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ternyata di sana kerajaannya banyak sekali. Iya. Bukan hanya satu kerajaan, ini wilayah kekuasaannya banyak sekali, pemirsa. Iya. Saling berkait semua. Nanti biar beliau berkenan langsung, karena ini berkaitan dengan Islam Nusantara. Iya. Kami insya Allah akan membangun sesuai dengan Perpres 80/2019. Presiden telah menetapkan tentang pembangunan Indonesia Islamic Science Park, yang mana Indonesia Islamic Science Park ini menjadi pusat kajian Islam, pusat kajian kebudayaan juga, dan menjadi pusat pertemuan negara Islam dunia. Nah, saya minta pendapatnya Yang Mulia dari Kerajaan Kampar, Kiri Gunung, Sailan. Silakan. Ya. Kenalkan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Yang Mulia Kholifi. Aduh, lidah slip of tongue namanya. Yang Mulia Kholifi. Nama saya Tengku El Habib, itu nama panggilan sebenarnya. Kalau nama saya itu Tengku Habibi. Tengku Habibi. Iya. Nah, jadi tapi ingat aja Tengku Pak ini kan Habibi. Aceh mestinya. Tidak. Ini image orang kalau Tengku selalu langsung asosiasinya Aceh gitu kan. Tengku itu lebih sebenarnya ke Melayu. Kalau Aceh itu Tengku. Tengku. Aceh ada juga Tengku, tapi bukan dinisbatkan kepada bangsawan, tapi dinisbatkan kepada pendiri rumah suluk, alim ulama. Itu bedanya. Jadi ini Tengku Melayu. Oke, jadi sekilas saya sedikit ceritakan. Saya berasal dari Riau, di Provinsi Riau. Kalau kerajaan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Kholifi, saya berasal dari Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sailan. Karena namanya agak kepanjangan, disingkat menjadi Gunung Sailan saja. Gunung Sailan saja. Tentu karena ada alasan historis kenapa nama itu disatukan, ada dua nama. Karena awalnya mulanya hanya Kampar Kiri, kemudian datang dari Pagaruyung, diminta raja ke Pagaruyung, setelah itu kemudian berdirilah namanya Kerajaan Gunung Sailan, jadi digabungkan. Jadi sebagaimana kita belajar dari sumber-sumber sejarah, pada awal-awal abad 18 ya, 17-18 itu kan banyak berdiri daulah-daulah Islam ya di Nusantara ini, mulai dari yang besar sampai yang terkecil itu ada. Nah, jadi salah satu yang selalu orang dengar dulu kan Pagaruyung kalau di Sumatera. Pagaruyung ini hegemoninya cukup luas. Sebagian dari wilayah yang ada di Provinsi Riau itu berkaitan dengan Pagaruyung, termasuk juga ke atas arah Sumatera Utara ada Batubara, kemudian sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. Nah, jadi Kerajaan Rantau Kampar Kiri diasaskan oleh raja pertamanya namanya Raja Gamuyang. Raja Gamuyang ini anak daripada Panitahan Sungai Tarap di daerah Pagaruyung sana. Dan satu hal yang orang jarang mengikuti, mungkin tidak tahu, pendiri daripada Pulau Pinang di Malaysia sana adalah Pulau Pinang di Malaysia. Pulau Pinang itu adalah Raja Gunung Sailan. Ternyata dari Indonesia itu makanya. Iya. Silakan buka di kajian YouTube-nya, ada gitu, disebut namanya Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ini nama lain karena raja-raja dari Melayu itu ketika dia sebelum ditabal jadi raja, dia selalu punya nama dagang. Seperti Kerajaan Siak yang terkenal dengan Raja Kecik, nama dagangnya Tuan Bujang. Terkenal di Palembang disebut Tuan Bujang. Tuan Bujang dengan Raja Kecik itu orang yang sama.
Raja Kecik pendiri kerajaan Siak pada tahun 1723. Kemudian Islam ya. Oh ya, tentu Nusantara ini sudah menerima kedatangan Islam itu jauh ya, dari awal abad mungkin tahun 1000-an sudah. Karena ada banyak bukti prasasti, cuma fokusnya banyak fokusnya itu kajian-kajiannya dengan bukti-bukti sejarah itu di abad 17 dan 16 ya, kebanyakan gitu. Maksudnya berdiri daulah. 15 di Madura sudah. 1500 itu penerimaan itu sama dengan Melayu juga. Penerimaan itu sebenarnya udah lama, tapi berdirinya daulah itu kan beda. Ya berarti 1700 ya. Kalau kerajaan Gunung Sailan 1700 awal. 1700 awal. Pemirsa berarti lebih dulu Arosbaya. Raden Pratanu Arosbaya ini raja Islam pertama kali 1400 ke 1500. Berarti timelinenya hampir bersamaan juga dengan yang di Melayu, karena Melaka, pengaruh dari Melaka kan ada 1500 sekian, itu kan sudah Islam Melaka. Berarti prosesnya itu kan 100 tahun sebelumnya. Cuma itu tadi kan daulah-daulah itu ketika mereka mendirikan kerajaan-kerajaan itu tadi, kesultanan, itu banyak berdirinya itu di tahun 1700-an atau 1600. Luar biasa, berarti kiprah perjuangan diplomasi keislaman ini pada abad tersebut luar biasa. Ini hari ini Presiden telah menetapkan melalui perpresnya menetapkan pembangunan lokasi pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini di Jawa Timur. Jawa Timur di pintu Suramadu. Ini gimana menurut Yang Mulia? Itu kami menyambut antusias sekali ya, karena kita memang membutuhkan suatu terpusat gitu, ada suatu Islamic Center Science Park gitu, namanya itu luar biasa. Kabarnya ini proyek sedang dalam tahap berjalan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat proyek ini selesai, kemudian anak-anak kita sudah bisa masuk dan menerima pendidikan di sana. Dan kabarnya ini bukan hanya semacam pusat kegiatan Islam saja, tapi juga ada pusat ekonomi gitu ya. Artinya ada banyak pusat kegiatan di situ ya. Sesuai dengan namanya Islamic Science Park ya. Taman ilmu, taman keilmuan gitu. Pusat kajian, pusat riset juga ini. Pusat riset gitu ya. Kalau mengenai tempat ya, itu Bangkalan ya. Bangkalan ya. Begitu kita masuk dari Surabaya langsung masuk ke pintu Suramadu, langsung dapat tempat itu. Mungkin tentu pemilihan tempat sudah melalui kajian pastinya ya. Betul. Ya, mudah-mudahan lah kita antusias ini dengan mega proyek ini. Mudah-mudahan realisasinya juga segera, tidak banyak hambatan gitu. Amin. Mudah-mudahan lancar. Nah, ini juga karena kan berkaitan juga dengan bahwa bumi Nusantara ini yang dulu ketika Indonesia belum berdiri, masing-masing dalam pemerintahannya masing-masing, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, baik Madura termasuk kami yang ada di Sumatera ya. Nah, jadi kita ini dari dulu kan sudah menerima Islam sebagai asas kita dalam bernegara waktu itu. Nah, cuma ketika itu kita masih ketika itu kita masih sederhana dalam menerapkan asas-asasnya, tapi kita sudah membentuk, mewarnai kesultanan dan kerajaan Islam se-Nusantara ini. Ya, terima kasih atas dukungannya dan doanya. Ya, insya Allah kami tunggu kehadiran Yang Mulia di Kepulauan Riau. Warga Bukan, Madura. saya koreksi, Riau. Riau dan Kepulauan Riau itu berbeda tempat. Riau ya. Baik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dukungan dari seluruh putra raja, warga raja Nusantara ini menjadi hal yang baik dan barokah buat pembangunan ISSP di Madura ini. Terima kasih dari saya, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.